Sikap tegas Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat melawan aksi intoleransi beragama berupa penolakan rencana pembangunan gereja Katolik di Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya Sujiwo menolak rencana sekelompok orang di Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur yang terungkap melalui sosial media dengan viralnya diduga surat pernyataan beberapa warga di 2 RT terkait penolakan atas rencana pembangunan gereja Katolik di dusun mereka. Sikap Bupati Kuburaya yang menolak aksi intoleransi tersebut mengacu kepada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, benarkah Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Forkompinda, dan DPRD Kuburaya dengan tegas mengatakan akan mengawal proses pembangunan gereja Katolik di wilayahnya? Seperti apa pula kisah miris korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi sebelumnya? Terkait detik-detik aksi intoleransi beragama di Cidahu berupa perusakan villa dan pembubaran paksa retret remaja Kristen, seperti apa pula pernyataan tegas aktivis kemanusiaan hingga praktisi hukum terkait dengan sikap Polsek Cidahu sebelum dan saat kejadian yang viral di sosial media, di mana berujung dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri oleh para korban. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Maraknya aksi intoleransi beragama di Indonesia belakangan ini membuat banyak pihak, termasuk banyak masyarakat, merasa sedih dan miris. Masih hangat yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, dan Depok, Jawa Barat. Aksi intoleransi kembali terjadi di Kalimantan Barat. Terungkapnya aksi intoleransi di Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat tersebut bermula dari sosial media, yaitu postingan surat pernyataan sekelompok orang yang diduga menolak adanya pembangunan gereja di Desa Kapur melalui akun Katolik Garis Lucu Forum RT Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur, tanggal 8 Juli 2025 kepada yang terhormat Kepala Desa Kapur perihal penolakan pendirian rumah ibadah Katolik atau gereja. Surat pernyataan ini ditandatangani di Kapur tanggal 11 Juli 2025 oleh Ketua RT 003 dan Ketua RW 004 Dusun Parit Mayor Darat mengetahui ada aksi intoleransi beragama berupa yaitu penolakan dari sekelompok warga atas rencana pembangunan gereja Katolik tersebut. Dengan sigap dan tegas, Sujiwo selaku Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, mengambil keputusan bahwa dirinya tidak akan memberi ruang kepada aksi-aksi intoleransi beragama, termasuk aksi rencana penolakan pembangunan gereja Katolik di daerah kekuasaannya. Selama saya masih Bupati dan Pak Sukir sebagai Wakil Bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan
SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonio? Itu yang namanya konstitusional itu. Bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan melakukan peribadatan dengan tenang dan tentram. Ini coba kita pegang teguh, gitu. Makanya ketika bertolak belakang dengan undang-undang akan berhadapan dengan hukum. Negara kita negara hukum. Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi. Pak Antoni, betul nggak? Betul. Gitu loh. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Sebelum kasus intoleransi beragama yang terjadi di Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, kasus serupa juga terjadi baru-baru ini di daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi pun sempat menceritakan detik-detik mencekamnya suasana sesaat sebelum dan saat berlangsungnya aksi biadab perusakan vila, juga pembubaran paksa yang diwarnai intimidasi terhadap anak-anak remaja Kristen yang tengah melakukan retret oleh sekelompok orang yang intoleran di Cidahu, Sukabumi pada tanggal 27 Juni 2025. Jadi sebelum kejadian itu kira-kira jam 10 dipimpin oleh Kapolsek, ada 16 orang termasuk kepala desa, ketua RT 4 Hendra, ketua MUI kecamatan, berikut beberapa mungkin ada tokoh agama lainnya, ustadz ataupun dan tokoh-tokoh muda yang lain mendatangi saya dan meminta saya untuk menghentikan kegiatan anak-anak yang sedang liburan melakukan retret. Tapi saya dengan tegas saya katakan, saya tidak bisa menghentikan itu karena saya cuma menggunakan hak saya sebagai warga negara. Dan tentunya tidak memuaskan jawaban itu. Dan mereka bicara, asalkan tidak melakukan kegiatan beragama, kami akan persilakan. Saya tanya kembali, apa definisi kegiatan beragama? Tidak ada seorang pun dari 16 orang itu menjawab pertanyaan saya. Malah berkata ya pokoknya. Kalau sudah bahasa pokoknya ya jadi repot buat saya gitu loh. Saya lagi sikat gigi pada saat itu. Setelah itu ya, setelah PDSK pembicaraan itu selesai, tutup ya. Saya mau sikat gigi. Tahu-tahu anak saya yang kecil, anak saya 2, yang besar nggak ikut, yang kecil ikut. Dia bilang, papi ada orang naik pagar. Saya keluar lihat pagar. Saya keluar dari kamar saya keluar. Yang saya lihat bukan pagar yang dinaikin, tapi pagar yang dirobohin. Dan situ sudah mulai terjadi teriak-teriakan, maki-maki, menantang berkelahi, memecahkan pot-pot bunga, menendang merusak mobil, itu sudah mulai. Dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk handphone saya pun hilang, mengambil gitar, udah dihancurkan gitar itu gitu, dan memprovokasi saya dengan kata-kata yang mungkin soal-soal udah lihat, mana seperti kata-kata jangan mengotori ya itu ya, seperti itu ada, saya nggak usah ulangin lagi. Salib itu gini, kami ini orang Minahasa gitu, punya kebiasaan setiap Paskah itu kita bikin salib, gitu. Dan itu buat mengenang kematian Kristus sampai kebangkitan biasanya kalau kami pasang itu di pojok sudut rumah kami gitu loh. Nah, itu kami taman di belakang. Itu bulan April kejadiannya. Mereka suruh saya masukin ke dalam apa?
ke dalam rumah. Di dalam ruang kami ada kayak tempat ruang doa lah, kalau musola lah. Kalau saya harus selamatkan anak-anak kami, mengevakuasi dengan aman dan selamat, walaupun dalam tekanan intimidasi. Ya, mobil digedor-gedor, mobil sudah dalam mobil dipukul-pukul, mobil masih diteriakin dengan segala macam gitu. Sampai anak saya kecil itu, mungkin ada video viral ya, kalau nggak salah trauma. gitu. Kalau seorang anak, yang itu ada 2 orang, yang satu agak lebih histeris tapi dia nangis. Tapi anak saya ini memang dia agak pemberani dikit gitu. Sampai anak saya tanya, masih mau nggak balik situ? Kalau ke situ lagi nggak mau gitu. Dia mengalami ketakutan yang sangat gitu, bertekad untuk menaikkan laporan ke Bareskrim sampai untuk perlindungan anak. Kapolsek itu bertindak suka berubah-ubah gitu. Berubah-ubah. Jadi banyak hal yang menurut saya ya, apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan itu berbeda gitu, bertolak belakang gitu. Seperti contoh, saya akan luka kali tidak pernah ada di media lah kalau sampai saat ini gitu. Kalau pada hari H kejadian itu, sebelum saya sampai mengatakan anak-anak itu ke orang tua, saya sudah dihubungi gitu dan mengatakan akan mengganti rugi sebelum terjadi apa-apa. Dan bahkan dia mengirim WA memberitakan kepada salah satu Babin Kamtibmas atau Bimas, dan dia WA ke saya, Pak, tolong semua kerusakannya, mobil-mobil dibawa, mau di Jakarta ataupun di Sukabumi, kami akan bereskan. Saya nggak mengerti maksudnya apa, tapi di balik itu kalau selalu bercerita dengan kata-kata yang ya saya nggak bisa menahan orang mau bercerita kan, jadi silakan aja dia berucap. Bapak Kapolsek ini selalu berubah-ubah. Terus kemudian setelah kejadian ini terjadi, ada pengurusan dan lain sebagainya, sebenarnya ada 5 kendaraan yang dirusak. Menurut kami ada dugaan kekhawatiran daripada Bapak Kapolsek ini. Pertanyaannya, kita balik, kenapa Bapak Kapolsek yang soal kebakaran jenggot mau memperbaiki mobil ini? Apakah beliau dalang dibalik semua ini? Apakah gitu? Kita bertanya nih, boleh dong kita bertanya. Kenapa? Ya kan? Kita juga bingung. Apakah beliau? Itu juga nggak tahu. Mungkin teman-teman tanya deh ke Kapolseknya langsung. Saya ingin meminta kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto agar bisa membenahi segala aturan terkait tentang kericuhan beragama ini, salah satunya SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Dan jangan sampai kita negara ini negara hukum cuma ada di atas mimbar, tapi eksekusinya tidak pernah terjadi. Kenapa saya bilang gitu? Setiap kali ada kasus tentang intoleransi itu selalu dibungkus dengan RJ, dipaksakan dengan RJ, dengan perdamaian. Itu seperti kalau kata Komisioner Komnas HAM itu seperti menutupi masalah dengan karpet. Kelihatannya bagus, tapi begitu dibuka lagi karpet yang di dalamnya masih ada masalahnya. Tidak bersih, tidak selesai. Jadi tolong tegakkan hukum seadil-adilnya. Tak terima dengan aksi intoleransi beragama tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2025, korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, salah satunya adalah pemilik villa, menempuh langkah hukum, didampingi kuasa hukumnya, pemilik villa Yohanes Wedi, mendatangi Mabes Polri, Divisi Propam Polri, dan Komnas HAM. Kehadiran mereka untuk mengadukan beberapa pihak terkait yang diduga terlibat dalam insiden Cidahu, Sukabumi. 1 orang yang dilaporkan pihak korban ke Divisi Propam Mabes Polri dan 4 orang yang dilaporkan secara pidana oleh pihak korban ke Mabes Polri. Laporan pidana itu berupa penistaan agama dan juga kekerasan terhadap anak. Kami sudah melaporkan Kapolsek Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, AKP Endang Selamat, ke Divisi Propam Mabes Polri terkait adanya ketidakprofesionalan AKP Endang dalam hal ini sebagai Kapolsek Cidahu, Sukabumi dalam pada saat kejadian tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu. Hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu, Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu, Sukabumi
pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah keos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadap pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami. Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LP terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Kami duga kepala desa, RT dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga. Terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC partai besar. Yang kami laporkan ini terkait penistaan agama, di mana ada kalimat-kalimat mereka yang mengatakan bahwasanya apabila agama lain yang beribadah di tempat itu sudah mengotori kampung halaman mereka. Jadi itu kan sangat berbahaya ya perkataan tersebut, karena ini kan agama apapun di Indonesia ini kan dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Hari ini kami mendatangi Komnas HAM atas undangan yang telah diberikan kepada klien kami, Pak Yohanes Wedi kemarin ya Pak Wedi ya. Jadi dari salah satu staf Komnas HAM mengundang kami mungkin untuk berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, kejadian pada tanggal 27 Juni 2025. Kami sebelumnya sangat berterima kasih dan mengapresiasi bahwasanya Komnas HAM mengundang kami dan dengan peduli, dengan hati-hati mereka mendengarkan segala keluh kesah kami, dan ternyata mereka juga sebelumnya sudah turun ke lapangan langsung, walaupun dalam pemaparan tadi sedikit banyak mereka mendapatkan dalam tanda kutip intimidasi dari pihak-pihak terkait, tapi mereka tetap memperjuangkan, mereka sepakat bahwasanya pembubaran dan pelarangan ibadah ini ataupun kegiatan keagamaan ini adalah suatu pelanggaran HAM, dan kami menunggu rekomendasi yang keluar nanti secara resmi dari Komnas HAM. Mengejutkan, aksi Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat yang berani melawan aksi intoleransi beragama berupa penolakan terhadap rencana pembangunan gereja Katolik di Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, lantas. Seperti apa pula pernyataan menohok dari aktivis kemanusiaan Permadi Arya dan para praktisi hukum Martin Lucas Simanjuntak dan Jainuddin menyoroti kinerja Kapolsek Cidahu ketika terjadi aksi intoleransi beragama di Cidahu belum lama ini, pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
Permadi Arya selaku aktivis kemanusiaan ikut menyoroti sikap Kapolsek Cidahu saat terjadinya aksi intoleransi beragama di Cidahu hingga berujung dilaporkan para korban ke Divisi Propam Polri. Permadi Arya mengaku miris ketika menyaksikan video viral terkait sikap dan pernyataan Kapolsek Cidahu kepada pemilik villa dan kepada warga yang terkesan diskriminatif. Karena itu, Permadi mendukung langkah para korban untuk melaporkan Kapolsek ke Divisi Propam Polri. Pihaknya juga mendukung sikap para korban yang mendesak aparat berwenang agar mencopot Kapolsek Cidahu dari jabatannya. Berawal dari beredarnya surat yang ditulis oleh para RT dari Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang isinya menolak Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus di Desa Kapur mereka. Pak Sujiwo, Bupati Kuburaya, langsung gerak cepat. Pak Sujiwo juga berjanji akan kawal dan pembangunan gereja harus tetap berjalan. Pak Sujiwo, Anda keren, Pak. Pak Sujiwo berani hadir memastikan hak ibadah untuk umat minoritas. Salut, Pak. Anda adalah sosok pimpinan yang diperlukan bangsa saat Kristenfobia begitu marak di negeri ini. Semoga Pak Sujiwo bisa jadi suri toladan, bisa jadi contoh untuk pemimpin daerah lainnya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Soal pelaporan, ya. Oh iya, itu videonya, karena videonya sudah viral, video Pak Kapolres itu, yang mana dalam video tersebut saya kalau berdasarkan kronologi itu video sudah viral sebelum teman-teman melakukan pelaporan ke Divisi Propam. Jadi teman-teman ini bergerak berdasarkan viralnya video Pak Kapolsek itu. Jadi saya rasa itu lumayan organik ya, viralnya lumayan organik. Saya lihat banyak di beberapa platform, ada di Instagram, di TikTok, ada akun-akun yang memang view-nya besar. Karena viralnya itulah di berbagai platform media sosial itu teman-teman kuasa hukum itu bergerak melaporkan. Jadi bisa siapapun yang menonton video itu saya yakin pasti akan minimal mengernyitkan dahi, minimal kalau nggak marah, minimal akan terheran-heran kenapa polisi sebagai sebagai aparat penegak hukum yang harusnya mengayomi tanpa pandang bulu justru membuat pernyataan yang menyakiti, menurut saya menyakiti umat minoritas. Karena bisa dilihat di dalam video tersebut, Pak Kapolres itu mengatakan, saya demi undang-undang saya akan tutup tempat ini karena tempat ini digunakan untuk kegiatan agama selain kita. Ini kan jelas-jelas sangat sara sekali, sangat ya mungkin bukan dibilang rasis, tapi lebih tepatnya ke diskriminasi sara. Jadi ini pernyataan yang sangat-sangat tidak mewakilkan, gitu kan, tidak merepresentasi seorang aparat penegak hukum, gitu. Jadi makanya memancing kemarahan. Jadi seolah-olah Pak Kapolres ini adalah bagian dari warga intoleran yang sedang menggeruduk dan membubarkan retret tersebut, seolah-olah menjadi bagian. Itu makanya kuasa hukum dari korban persekusi itu melaporkan Kapolsek ke Divisi Propam dengan harapan teman-teman kuasa hukum itu berharap agar Pak Kapolsek ini bisa di-PTDH, dipecat dengan tidak hormat atau dipecat, gitu kan. Itu memang harapan, aku rasa itu sentimen netizen pada umumnya ya, karena saya berdasarkan pantauan saya dari postingan-postingan yang viral, kayaknya tidak ada yang ngebela Kapolsek, kan? Memang semua sulit mencari celah pembelaannya, itu sulit sekali. Tidak ada situasi apapun dan kondisi apapun yang bisa membenarkan Kapolsek berkata demikian. Jadi itu memang salah. Pernyataan Kapolsek memang salah, cenderung diskriminatif dan sara terhadap umat minoritas. Jadi ya sudah benar. Langkah melaporkan Pak Kapolsek ke Divisi Propam, jelas lah saya support. Seperti saya ini kan bagian dari warga netizen 62 juga, gitu. Jadi saya punya pendapat sama dengan warga netizen lainnya, bahwasanya pernyataan Pak Kapolsek itu tidak ada celah yang dimanapun yang bisa kita bela. Serupa dengan Permadi Arya, praktisi hukum Martin Lucas Simanjutak dan Jainuddin juga mengecam sikap dari Kapolsek Cidahu yang terkesan membiarkan, bahkan diduga memprovokasi warga untuk menggeruduk serta merusak villa,
tempat anak-anak remaja Kristen melakukan retret mengisi liburan sekolah. Karena itulah, dua praktisi hukum ini juga mendukung dicopotnya Kapolsek Cidahu dari jabatannya. Pertama alasan begini ya, anak-anak dan remaja itu ibadah di situ, ya, bukan ibadah permanen, ya. Jadi itu bukan rumah ibadah. Nah, berdasarkan SKB atau Peraturan Bersama Menteri Nomor 98 2006, yang dibutuhkan izin untuk beribadah itu adalah rumah ibadah. Jadi kalau saya punya properti pribadi, saya mau berdoa di properti rumah saya, ya boleh. Itu pertama. Yang kedua, kegiatan mereka itu positif. Ya, ada libur diisi dengan kegiatan, kalau di Islam itu pesantren kilat. Nah, itu kan positif. Itu membina iman adik-adik dan anak-anak remaja untuk bertakwa kepada Tuhannya. Kalau orang yang bertakwa kepada Tuhan harus jadi baik. Nah, ketika orang yang jadi baik, ya, maka negara ini untung. Karena di samping dia nanti budi pekerti dan rohani yang baik, pintar juga. Nah itu. Jadi kalau mau dibubarkan, harusnya warga itu bubarkan orang-orang yang kawin kontrak di puncak. Orang-orang yang mengambukan terus mereka melakukan pembagalan. Bubarkan itu warga. Gak boleh orang beribadah, Anda bubarkan. Anda melanggar konstitusi itu semua. Kedua, mengenai Kapolsek. Ini si Endang Slamet ini AKP ya. Saya nggak pakai bapak lagi nih sekarang. Polsek ya, Kapolsek. Ini orang keterlaluan. Dia menyatakan, saya sampaikan dulu sebelumnya. Sebelumnya itu sempat ada mediasi. Nah di mediasi ini pun menurut informasi yang saya terima, dia ini sudah berpihak, ya, dengan mengatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan. Ya. Atas dasar apa Anda bilang tidak boleh kegiatan, Pak Endang? Anda jangan sembarangan berbicara, Pak. Ya. Lalu tindakan yang dia sampaikan atau pernyataan yang disampaikan di dalam mediasi itu diimplementasikan oleh si Endang Slamet ini, ya, dengan tindakannya dia mengatakan atas nama undang-undang tempat ini saya tutup. Ya. Itu omong kosong, tidak berdasar dan cacat logika. Undang-undang yang mana yang Anda maksud? Tidak ada undang-undang yang memperbolehkan polisi menutup properti orang. Nggak ada. Anda belajar hukum lagi, Pak. Anda nggak layak jadi Kapolsek. Nah, yang kedua, polisi itu hanya berhak dan memiliki kewenangan untuk menyita pasal 39 KUHP, ya, atau memasang polis lain. Tapi memasang polis lain itu untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Nah, sekarang yang jadi soal dalam isi kepalanya Endang Slamet ini, yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran adalah anak-anak remaja dan juga anak-anak yang melakukan kegiatan ibadah serta pemilik villa yang mengizinkan kegiatan itu. Nah, pemikiran itu yang salah. Pemikiran itu yang salah didukung lagi dengan apa yang disampaikan di dalam pernyataan selanjutnya, bahwa rumah tidak salah, yang salah adalah mereka melakukan kegiatan peribadatan di luar agama dan keyakinan kita. Wah, ini jelas-jelas ini melanggar konstitusi nih. Saya nggak tahu dulu SD, SMP, SMA, kuliah belajar di mana ini. Dan di kepolisian dididik nggak ini Kapolsek ini, si Endang ini. Saya pribadi merasa prihatin ya atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita ya, sebangsa dan setanah air yang sedang beribadah namun mendapatkan perlakuan yang menurut hukum itu tidak sesuai ya. Apalagi kabar berita bahwa diduga Kapolsek setempat juga terlibat ya dalam hal ini, telah melakukan pembiaran, adanya pengerusakan, adanya penyerangan ya, sekelompok masyarakat yang sedang beribadah ya, digeruduk atau dilakukan penyerangan, dan itu menurut saya itu sangat menyalahi, karena bagaimanapun itu menyangkut hal-hal yang diatur oleh undang-undang terkait toleransi dalam hubungan keagamaan ya, dan berkaitan dengan Kapolsek yang diduga telah melakukan pembiaran dan juga adanya berita, adanya dugaan bahwa dia juga telah melakukan provokasi ya, dan ini sangat-sangat disesalkan karena bagaimanapun sebagai aparatur negara seharusnya memberikan contoh, mengerti aturan mainnya dan memahami undang-undangnya. Harusnya seperti itu, dan ini PR juga nih buat pihak kepolisian. Kita sangat mengutuk ya. Saya juga Muslim, tapi bagaimanapun itu sangat tidak dibenarkan ya. Apalagi Indonesia ini terdiri dari
beragam agama ya, dan harus kita hormati, harus kita saling melindungi, kita harus saling menjaga, karena itu sudah diatur oleh undang-undang ya, terkait kebebasan beragama. Mengejutkan, pernyataan aktivisi kemanusiaan Permadi Arya dan praktisi hukum Martin Lucas, Simanjuntak dan Jaenuddin yang menyoroti kinerja Kapolsek Cidahu ketika terjadi aksi intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi. Lantas, seperti apa pula tanggapan Farhad Abbas atas aksi intoleransi Cidahu, Sukabumi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi, 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Praktisi hukum Farhad Abbas ikut mengecam aksi intoleransi beragama yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat baru-baru ini. Farhad Abbas berharap agar para pelaku aksi intoleransi beragama dihukum seberat-beratnya oleh hakim, agar hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari di Indonesia. Farhad juga mengapresiasi langkah pihak berwajib yang telah menangkap dan memproses hukum para pelaku hingga ditetapkan menjadi tersangka. Dengan dihukumnya para pelaku oleh pengadilan nantinya, Farhad Abbas berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di daerah lain di kemudian hari. Kasus Sukabumi intoleransi kan sudah diproses hukum. Masalah adanya penangguhan atau jaminan dari HAM, mungkin itu hanya bagian daripada jangan sampai memicu, tapi intinya tetap hukum yang berat siapa saja sehingga tidak terulang lagi hal-hal yang sifatnya yang besar menghancurkan yang kecil. Ya, jadi saya tetap mengatakan bahwa kalau satu daerah antara minoritas ribut pasti ada satu kesenjangan, ya, tapi kesenjangan ekonomi. Harap pimpinan daerah bisa menyelesaikan persoalan itu. Ini kan pasti ada kecemburuan sosial. Terima kasih kepada aparat keamanan yang sudah menangkap dan memproses. Nah, tinggal nanti hakim bagaimana bisa hukum yang berat. Kalau yang Kristen hajar Islam, hukum yang berat. Kalau yang Islam hajar Kristen, hukum yang berat juga. Karena kita ini begitu damai dan disenangi di seluruh dunia gara-gara saling menghormati kedamaian. Gitu. Bayangkan kalau ribut di kampung ini, pasti semua pada takut. Jangan sampai terjadi kejadian Poso, kejadian Ambon, jangan sampai terjadi ulang lagi ya. Nah, karena hal-hal yang kecil itu akan besar dampaknya. Kita akan diketawain di luar negeri nanti bahwa kita menjadi negara yang intoleransi. Tapi Bang, Kapolseknya udah dilaporkan oleh korban intoleransi ke Mabes Propam gitu, gimana Bang? Ya silakan aja, saya nggak mau mengomentar itu. Yang penting sudah selesai bagi saya, jangan sampai terulang lagi. Sampai dipanas-panasi lagi nanti jadi panjang. Tapi si korban merasa adanya intimidasi Bang dari pihak. Saya nggak tahu itu. Yang penting udah diganti 100 juta walaupun mereka tidak mau, tapi ada itikat baik daripada pemerintah daerah untuk mengganti rugi. Kalau masalah dia sumbangan kembali ke masjid, ya itu berarti kebaikan orang. Tapi ditolak Bang, sumbangan? Ya, nggak usah terserah, nggak masalah. Yang penting kan orang punya peduli. Sudah ditangkap, sudah dihukum, nggak usah terlalu nanti ribut lagi, nanti jadi ada yang merasa gimana gitu. Oke, semangat terus. Harapannya Bang, harapan saya damai, persatuan Indonesia, saling menghargai bersama agama dan antar agama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.